Bagaimana pendapat Habib tentang sholat taraweh yang super cepat katanya Ustaz, ditempuh hanya dengan 6 menit? Dan taraweh di Tarim sendiri itu bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang qama Ramadan, ulama mengatakan qama Ramadan ay salatu tarawih, istiqamah salat tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir, diampuni oleh Allah dosanya seluruhnya yang telah lalu. Syarat diampuni jika ibadah itu diterima. Syarat ibadah diterima ada dua hal. Yang pertama, benar menurut syariat, ibadah sahihah, ibadah yang dikatakan sahih. Ibadah dikatakan sahih jika memenuhi syarat rukunnya. Dan salah satu syarat rukunnya ibadah adalah tumakninah di dalam sholat. Ruku harus tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah. Tumakninah adalah diam anggota badan kita ketika ruku dan yang lain sekadar sebanyak bacaan subhanallah. Subhanallah sekitar 5 detik kita diam, itu tumakninah, untuk membedakan dan sebagai jedah antara ruku dan rukun i'tidal, antara i'tidal dan sujud, antara sujud dan duduk, seterusnya seperti itu. Itu salah satu rukunnya. Dan membaca Fatihah adalah rukun setiap rakaat dalam sholat. Jika Fatihahnya tidak benar, jika tidak ada tumakninah, maka sholatnya dikatakan ghairu sahihah, tidak sah. Tidak sah, jika tidak sah maka tidak dapat pahala. Yang kedua, ibadah itu berhak mendapat pahala ikhlas. Kita tutup dulu pembahasan ikhlas. Kita pembahasan sholat dengan benar. Nabi bersabda, "Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab was sahar." Berapa banyak orang yang sholat malam, termasuk sholat tarawih, tapi tidak mendapatkan dari sholat malamnya, sholat tarawihnya, kecuali capek dan tidak tidur, tidak istirahat. Hanya dapat capek, hanya dapat, kata orang Jawa, melean. Pahala nggak dapat. Kenapa? Ghairu sahihah. Tarawih yang 20 rakaat ditempuh dengan 7 menit. Ini menurut akal, kalau memang terjadi, tidak mungkin dia bisa melaksanakan sholat itu dengan benar. Baik tumakninahnya, setiap rukun, atau bacaan Fatihahnya dengan benar. Maka orang yang semacam ini jika sholatnya tidak benar, dia hanya capek-capek. Kata Abdullah Haddad, ini orang rugi. Satu, dia menganggap dirinya sudah sholat, padahal di sisi Allah dia nggak sholat. Yang kedua, dia hanya dapat capek, nggak dapat pahala. Oleh karena itu, kalau ibadah itu, ibadahlah dengan benar, jangan asal ibadah. Imam Ali mengatakan, la tahtammu bi kathratil amal, walakin nahtammu bi qabulil amal. Jangan hanya kita mikir beramal, berpuasa, sholat tarawih, tadarus, tapi pusatkan juga perhatian Anda, ibadah Anda itu diterima atau tidak. Itu harus, karena kita ibadah mau apa kalau nggak ingin pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarawih di Tarim ada beberapa versi. Di Darul Mustafa Sayyidi Habib Umar cukup panjang, beliau membaca
setiap rokaatnya, setiap taraweh hampir 2 juz Al-Quran. 20 rokaat itu hampir 2 juz Al-Quran, membaca Quran dengan tertil dan tadabbur. Agak lama ya, bisa 1 jam lebih itu sholat. Di masjid-masjid yang lain banyak yang membaca setelah Al-Fatihah dari surat Wadduha diurut sampai surat Al-Falaq An-Nas. 20 rakaat dibagi, rakaat pertama Wadduha, rakaat kedua setelah Al-Fatihah Alam Nashrah, rakaat ketiga Inna Anzalnahu, dan seterusnya sampai Al-Falaq An-Nas. Cuma Iqra dan Lam Yakunil gak dibaca. Jadi jumlahnya 20 surat. Dari Wadduha sampai An-Nas itu ada 22 surat. Jika diambil Iqra dan diambil Lam Yakunil, sisa 20 surat. Nah, 20 itu dibagi satu sampai rakaat yang ke-20. Ini mayoritas masjid yang ada di Tarim. Dengan bacanya ada yang sedang, ada yang agak cepat dikit, tapi tidak terlalu cepat ya. Inilah keadaan tarawih di Tarim. Yang jelas, ayo kita jangan asal ibadah, sehingga kita nggak jadi orang yang rugi. Puasa jangan asal nggak makan nggak minum aja. Perhatikan puasa Anda diterima apa enggak. Jaga mata, jaga mulut. Tarawih jangan asal Anda melaksanakan saja. Yang khusyuk, nikmati, sehingga setiap sholat bertambah iman, setiap sholat bertambah takwa. Demikian juga tadarus Quran dan semua ibadah kita. Perhatikan, sudahkah benar menurut syariat, kemudian sudahkah ikhlas. Dengan demikian Anda berhak mendapat pahala dari Allah.